barang siapa yang mendahulukan perintah Allah, maka Allah mendahulukan kepentingan kita, kebutuhan kita. Allah itu tidak punya kebutuhan, Bu. Tidak pernah Allah tuh butuh begini, butuh begini. Yang mana namanya butuh itu adalah fakir. Kita itu selalu butuh, ngapunten. Citakone ibu-ibu butuh duit tangga. Butuh, Ustaz. Ya. Nah, terus umpamanya bapak butuh gimana enggak? Boleh. Ya. Jawabannya ku nek oleh butuh Ustaz, butuh. Manusia itu mempunyai kebutuhan, Allah tidak punya kebutuhan, makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullaha, terima kasih, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatihi, sebenar-benarnya takwa kepadanya. Ini yang ditulis oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Jadi intinya, wahai orang yang beriman, ini yang dipanggil adalah orang yang beriman. Menurut Ibnu Mas'ud, kalau ada ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka belalakkanlah matamu, artinya mandangu sing nemen. Ini ayat penting. Lalu dengarkanlah dengan seksama, karena ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu seterusnya pasti penting. Ya, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya kepadanya. Lanjutan ayat itu kan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan sekali-kali kamu jangan mati, jangan meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri atau memeluk agama Islam. Bapak Ibu sekalian, definisi takwa secara umum ini mayoritas ulama menyampaikan imtitsal awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Ngapunten, Allah itu memerintahkan kepada kita. Saya pernah menulis, barang siapa yang mendahulukan perintah Allah, maka Allah mendahulukan kepentingan kita, kebutuhan kita. Allah itu tidak punya kebutuhan, Bu. Tidak pernah Allah tuh butuh begini, butuh begini. Yang mana namanya butuh itu adalah fakir. Kita itu selalu butuh, ngapunten. Citakone ibu-ibu butuh duit tangga. Butuh, Ustaz. Ya. Nah, terus umpamanya bapak butuh gimana enggak? Boleh. Ya. Jawabannya ku nek oleh butuh Ustaz, butuh. Manusia itu mempunyai kebutuhan, Allah tidak punya kebutuhan, makanya manusia itu fakir. Allah itu ghina,
kaya, maha kaya. Sebenarnya kalau ghina itu diartikan maha kaya itu masih kurang pas, Pak. Ya, orang kaya itu kan identik dengan orang yang punya harta benda. Itu orang kaya. Nek maha kaya berarti dunyanya wake nemen, itu maha kaya. Itu kurang, enggak pas. Yang pas bagaimana ghina itu? Ghina itu tidak membutuhkan apa-apa. Soalnya apa? Wis duwe apa-apa. Sugih niki paling sugih sapa kene iki? Pak Budi umpamane ya. Sugih sapi ya. Sik butuh. Kenapa sate kerja, Pak? Sik butuh nambah, butuh. Allah tidak butuh sama sekali. Ghina. Ya. Murni yang memberi kekayaan Allah itu. Makanya ya, Allah tidak punya kebutuhan. Oleh karena itu barang siapa yang mendahulukan perintah Allah, maka Allah akan mendahulukan kebutuhan kita. Butuh tok tapi gak tahu melaksanakan perintah. Padahal dibaca tiap sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi nyembah dulu baru memohon pertolongan. Ini yang pas. Kemarin saya sampaikan ya, kita nulis, ya Allah ampunilah dosa-dosa saya karena ibadahku tidak seistiqomah permintaanku. Itu saya sering nulis begitu. Jadi ibadahku tidak seistiqomah permintaanku. Jaluk terus, Pak, tapi ngapunten ya, perintah Allah ini tidak didahulukan. Ada apa hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kan gitu Pak ya. Coba Bapak Ibu ini penting dia hari akhir sama dunia itu. Penting dia. Penting dunia Pak ya. Soalnya apa? Kita itu kalau masalah dunia tidak pernah terlambat. Ngapunten, ono sing pegawe masuk jam 7 itu dihitung Pak, masuk jam 7 itu saya kantor saya di Surabaya, saya harus berangkat jam 6, nanti macet jam seterusnya, jam 6 wis berangkat Pak. Soalnya apa? Supaya nyampe di sana jam 7. Ngono iku lho Pak. Kalau maghrib itu jam 5 berapa itu? 50 berapa Pak? Ya. Itu harusnya bisa menghitung. Saya nanti sebelum azan harus sudah ada di masjid, berarti saya berangkat jam sekian. Itu akhirat. Tapi koyok-koyoke luwe penting dunia Pak ya, luwe penting dunia. Dunia dihitung nggak ya, tapi akhirat tidak pernah dihitung ya. Ini kelemahan kita, ini adalah tipu daya setan. Padahal setan itu aduwwal lakum, musuh bagimu, maka jadikanlah setan itu musuh ya. Jadi ngapun dan sering saya sampaikan ya, jadi kalau kita mendahulukan perintah Allah, pasti Allah akan mendahulukan kebutuhan kita ya. Jadi berupaya paling tidak itu Pak ya, sodako. Kita kan harus punya uang Pak, sodako itu. Ini gak duwe yang angel ya. Maca Quran iku nek iso ya, nek gak iso ya gak. Lalu tahajud nek iso tangi ya. Lah paling enak insya Allah
kalau kita di rumah paling enak itu disii nang masjid, paling gampang Pak, paling gampang ya. Pokoknya jam nduk nggone tangan terus, nanti maghrib jam berapa, isya jam berapa, berarti 10 menit saya sudah wudhu. Nah setelah wudhu jalan ke masjid, nduk kene lungguh-lungguh ya, iktikaf. Iktikafnya di sini ngapunten ibu-ibu, sebelum sholat, nunggu sholat, jenengan itu dianggap sholat terus oleh Allah. Lalu didoakan oleh malaikat, ya Allah ampunilah Pak Fulan, Bu Fulana yang nunggu sholat ini, rahmatilah dia, eman ya, lumayan. Nah ini pernah saya sampaikan, kalau bisa kita punya amalan yang istimewa. Lalu amalan ini istiqomah, istimewa dan istiqomah. Tadi sing duwe-duwe amalane istimewa dengan uang, sing iso maca Quran amalane dengan baca Quran ya, ana al-laili wa anan nahar, sepanjang malam dan sepanjang siang ya. Lalu yang punya kemampuan bangun malam, amalan istimewa tahajud. Nek gak iso ya kumaha Pak, amalane nang masjid teko dhisik wis paling gampang. Jadi bertakwalah kepada dengan takwa yang sebenar-benarnya ya. Jadi takwa yang sebenar itu melakukan yang diperintahkan Allah, kalau bisa menyegerakan, lalu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak soleh soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh soleha. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberi kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.